Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak ya di materi IPA sosial yang insya Allah pada hari ini kita akan coba membahas tentang gejala sosial ya, gejala sosial yang ada di masyarakat sekitar kita, gejala sosial atau gejolak sosial. Jadi kita harus tahu dulu apa itu gejolak sosial ya. Gejolak itu menurut kamus bahasa Indonesia itu luapan, ya bisa berarti luapan, bisa seperti apa, air mendidih itu ya bergejolak. Adapun yang disebut dengan gejolak sosial itu pengertiannya adalah suatu peristiwa yang menandai terjadinya permasalahan sosial dalam masyarakat. Jadi setiap peristiwa ya yang menimbulkan istilahnya kegaduhan yang terjadi di masyarakat, menimbulkan permasalahan, itu disebut juga gejolak sosial. Itu definisi dari gejolak sosial. Ada pula yang mengatakan bahwa gejolak sosial itu adalah masalah sosial yang memberikan pengaruh dan dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, manusia atau masyarakat yang ada di dalam kehidupan kita ya, sehingga masalah-masalah itu kemudian mencuat dan menjadi masalah-masalah yang membuat masyarakat bergejolak ya. Ada juga yang menyebutkan bahwa gejolak sosial itu bisa diartikan sebagai peristiwa yang sering kali terjadi pada lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Banyak sekali contoh ya gejala-gejala, contohnya mungkin dulu sekitar tahun 1998 ketika gejolak itu muncul dari adanya akibat krisis moneter di mana masyarakat pada saat itu serba sulit ya. Kemudian banyak penjarahan di mana-mana, kemudian banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap pemerintah, sehingga di daerah-daerah menimbulkan gejolak sosial. Ya, artinya protes, gelombang protes yang begitu banyak di daerah-daerah, sehingga mereka menuntut perubahan, ya, maka masa itu disebut masa reformasi atau masa perubahan yang menginginkan masyarakat Indonesia lebih baik. Nah, itu adalah contoh dari gejolak sosial yang dulu pernah terjadi pada bulan Mei 1998 yang menuntut Presiden kedua Indonesia untuk mundur. Kemudian di sini ada karakteristik gejolak sosial. Jadi karakteristik itu adalah ciri ya. Apa sih ciri dari gejolak sosial? Yang pertama adalah tindakannya tidak universal ya, jadi tidak menyeluruh ya. Ya mungkin kayak dulu terjadi gejolak sosial di Indonesia tidak banyak berpengaruh sih terhadap negara-negara tetangganya. Mungkin ada yang sebagian terpengaruh, tapi ada juga yang memang tidak terpengaruh. Contoh di apa di masyarakat kita mungkin ketika terjadi ya keributan antar RT atau antar gang di perumahan kita, itu tidak semua satu kecamatan ikut ya, tapi mungkin hanya beberapa RT atau beberapa desa saja yang memang mempunyai masalah gitu. Terkadang misalnya ada desa A salah paham dengan desa B, atau gang A dengan gang B yang saling berdekatan, mereka saling bermasalah karena salah pahaman di masyarakat. Bisa itu terjadi karena kesenggol atau misalnya perkataan yang kurang sopan yang menimbulkan gejolak di masyarakat, sehingga akhirnya dua desa atau dua gang tersebut saling berselisih ya, seperti itu. Yang kedua, karakteristiknya atau cirinya dari gejolak sosial itu beragam. Jadi bukan hanya ada terjadi gejolak sosial karena tadi masalah ekonomi atau masalah sosial atau masalah budaya.
ya, atau masalah-masalah lain yang memang beragam ya sifatnya yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, yang ketiga itu bersifat dinamis. Dinamis itu tidak berubah-ubah ya. Tidak dinamis berarti tidak berubah-ubah. Kalau dinamis itu berubah-ubah. Jadi terkadang sudah beres masalah A, ada lagi konflik karena memang dipicu dari awal pertama adanya apa namanya gejolak tersebut, akhirnya menimbulkan gejolak lagi karena memang ada permasalahan lain yang memicu masalah itu terjadi. Contoh misalnya ada satu kelompok RT yang berselisih terhadap jalan raya misalnya. Nah, ketika itu sudah diselesaikan, timbul masalah baru karena remajanya yang tidak akur. Nah, itu jadi sifatnya dinamis dia. Kemudian yang keempat itu bersifat kualitatif. Apa itu bersifat kualitatif? Yaitu hal yang menunjukkan jika gejala sosial yang terjadi tak dapat diukur, tapi bisa dianalisis secara mendalam. Jadi tak bisa diukur tapi dapat dianalisis secara mendalam. Itu adalah yang keempat. Sedangkan yang kelima, karakteristik atau ciri dari gejala sosial itu adalah sangat kompleks. Jadi kompleks itu beragam. Ya, tadi faktornya bisa mulai dari agama, politik, psikologis, budaya, macam-macam, sosial, ekonomi. Jadi sangat kompleks sekali. Yang keenam, itu sulit dipahami. Terkadang memang adanya gejala sosial, kadang sulit dipahami apa pola perilaku yang bisa membuat manusia yang cepat marah, cepat bergejolak, ya, jadi menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. Yang kedelapan adalah sulit diprediksi atau diperkirakan. Hal ini disebabkan karena gejala sosial bersifat spesifik atau kualitatif yang tadi ya dinamis juga ya dan kompleks. Jadi mengakibatkan kita tidak bisa memprediksi arah dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Yang selanjutnya adalah kurangnya objektivitas. Hal ini mengacu pada perilaku masyarakat dalam menilai karakteristik yang melekat pada suatu individu. Apakah baik atau buruk tergantung pada penilaian masyarakat. Terkadang kita menilai itu tidak objektif, makanya suka terjadi hal seperti itu. Kemudian di sini ada faktor penyebab dari gejala sosial ya. Yang pertama faktor kultural. Apa sih faktor kultural? Kulturalnya ya, yang pertama faktor kultural adalah nilai yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas atau lingkungan masyarakat. Contohnya seperti apa? Contohnya gejala sosial akibat faktor kultural itu antara lain berperilaku menyimpang, ya kerja bakti atau misalnya kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang tidak mungkin terselesaikan ya. So, misalnya ada tetangga kita yang kelaparan, itu juga kemarin terjadi ya di salah satu berita di TV, ada yang di Kalideres kalau tidak salah itu sampai kelaparan katanya ya. Kita tidak tahu faktanya apa benar karena memang mereka keluarga yang mempunyai kekayaan ya, punya mobil, punya motor, entah motifnya benar kelaparan atau memang nah inilah contoh dari gejolak sosial yang ada di masyarakat. Kemudian faktor penyebab lain adalah faktor struktural. Ya, yang ini merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi suasana struktur dalam pola tertentu, ya atau faktor struktural dapat dilihat dari pola hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Contohnya apa sih faktor struktural itu? Ya, contohnya gejala sosial yang dipengaruhi faktor struktural, diantaranya interaksi antar individu yang memang sering kali terjadi kesalahpahaman atau individu dengan kelompok atau bahkan kelompok dengan kelompok ya. Seperti itu adalah faktor struktural. Berikut adalah tadi penyebab dari gejala sosial. Adapun bentuknya ya, bentuk dari gejala sosial itu ada yang pertama dari segi ekonomi ya, faktornya. Apa itu? Ya terjadi
faktor ekonomi ini biasanya paling banyak menyebabkan gejolak yang begitu berat ya. Kita lihat mungkin banyak berita-berita yang menayangkan tentang ada keluarga ya, ada suami yang menampar istrinya atau menganiaya istrinya dikarenakan istrinya marah-marah karena dia tidak bekerja, karena hanya pengangguran. Nah, itu bisa menimbulkan gejolak di tingkat keluarga. Ada lagi mungkin tingkat kemiskinan dalam satu daerah itu juga bisa mempengaruhi gejolak ya. Kalau misalnya satu daerah miskin pasti tidak begitu berkembang ya lingkungan tersebut. Ya, yang selanjutnya bentuk gejolak sosial kedua adalah budaya. Ya, yang budaya itu contohnya apa? Yaitu yang contohnya seperti budaya-budaya yang ada di masyarakat ya, khususnya anak muda, yang dimana contohnya untuk masyarakat Sunda lah biasanya itu someah ya, someah baik sama orang, santun, apa banyak lah. Nah, digerus dengan apa namanya budaya luar yang memang seperti dibawa kalau orang-orang barat itu lebih cuek, lebih tidak apa namanya tidak baik sama tetangga, tidak kenal sama tetangga. Itu yang membedakan budaya kita menjadi negatif, yang biasanya kita masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat yang ramah, kemudian dengan gerusan budaya asing yang masuk ke kita, banyak remaja-remaja kita yang sekarang mulai cuek dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya, dengan keluarganya. Kenapa? Karena asiknya dengan gadget seperti itu. Itu salah satu contoh dari gejolak di budaya di atau ke apa kultur di kita yang sudah mulai tergerus oleh budaya asing. Yang keempat adalah lingkungan alam. Ya, jadi gejala sosial dalam lingkungan alam berkaitan dengan aspek kesehatan. Contohnya gini, contohnya dalam satu daerah nih ada yang namanya wabah yang menimbulkan penyakit menular. Contohnya apa ya yang menular? Eh, apa di masyarakat misalnya lagi ada penyakit kudis misalnya. Nah, misalnya teman kamu nih ada yang satu orang itu di daerahnya kena kudis, nah, pasti kan dia kena tertular. Nah, kamu mengucilkan dia karena penyakit kudisnya, nah itu tidak boleh. Itu juga merupakan nanti yang tersinggung adalah teman kamu yang memang sedang kena penyakit tersebut. Ya, kemudian yang keempat adalah psikologis. Jadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari seorang individu dipengaruhi oleh aspek psikologi di mana apabila seorang individu mengalami gangguan kejiwaan bisa menimbulkan gejala sosial masyarakat seperti apa? Misalnya adanya aliran sesat di kampung kamu. Nah, yang berbeda dengan kebanyakan orang itu juga bisa menimbulkan gejolak sosial ya, yang misalnya ibadah-ibadahnya berbeda gitu dengan apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Nah, itu bisa menimbulkan gejolak sosial. Itu dah beberapa bentuk dari gejolak sosial yang ada di masyarakat kita. Nah, adapun dampak dari gejala sosial ini ada dua sih. Ya, ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Ya, kalau positif, contohnya apa sih, Pak? Yang terjadi di masyarakat harus dianggap baik. Contohnya jika kita menerima perubahan sosial budaya dengan terbuka dan dapat mengimbangi, maka kelompok akan berdampak positif. Contohnya mungkin dalam seni budaya Betawi itu ada yang disebut musik keroncong ya, atau musik apa ya di Betawi yang memang memadukan tiga kebudayaan ya, yaitu budaya apa namanya trompet itu dari Belanda ya, kemudian budaya Arab dengan membawa rebananya, kemudian ada budaya Cina dengan rebabnya, kemudian budaya Indonesia disatukan menjadi
Gampang Kromong kalau tidak salah namanya. Itu adalah alkulturasi dari 4 budaya. Budaya Cina, budaya Belanda dengan trompetnya, ya, budaya Arab, dan budaya Betawi itu sendiri. Makanya di Betawi itu bukan hanya orang-orang apa namanya, mungkin karena ada gejolak di masyarakat ya, yang memang di bidang kesenian, yaitu menghasilkan akulturasi ya, percampuran budaya. Kalau untuk dampak negatifnya sih banyak sekali ya di gejala sosial. Contohnya, misalnya individu yang tak dapat menerima perubahan akan mengalami culture shock, ketidakmampuan individu dalam menghadapi segala gejala sosial masyarakat ya. Biasanya dia akan menghindar tuh dari kumpulan masyarakat karena merasa dirinya berbeda. Ya, ada lagi masalah sosial ekonomi yang tadi Bapak sampaikan, itu negatif ya. Kemudian kemiskinan. Kemiskinan juga sama seperti yang saya ceritakan tadi ya, karena kemiskinan nanti banyak gejolak yang terjadi di masyarakat. Ada pun adalah masalah kependudukan seperti pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk, ya, adanya transmigrasi atau program keluarga berencana. Nah, itu semua adalah pengertian atau penjelasan tentang gejolak sosial yang ada di masyarakat kita ya. Mudah-mudahan kalian paham dan dapat mengerti isi dari tersebut.